Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gue akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 184. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah berhasil membuat sebuah kapal siluman agar terhindar dari radar kapal Stanley, Senku dan timnya pun pergi menuju lokasi berikutnya dalam misi mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat roket, yaitu menuju Araksa, lokasi yang menjadi salah satu tujuan penting Senku di kawasan Amerika Selatan karena memiliki sumber daya penting untuk membuat roket. Tapi sayangnya meskipun Senku telah berusaha menjauh bahkan menghilang dari radar kapal Stanley, ternyata Stanley telah mengetahui bahwa tujuan Senku berikutnya adalah menuju Araksa berkat pesan yang telah disampaikan oleh Seno saat pertempuran yang terjadi di Ekuador. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nah, pada chapter 184 kali ini, kita bisa melihat bahwa ternyata Senku dan timnya kini telah tiba di Araksa. Dan pada panel awal chapter kali ini, Senku pun sedikit menjelaskan mengapa Araksa bisa menjadi tempat suci penuh bebatuan yang akan ditambang dan digunakan oleh Senku untuk pembuatan roket. Lalu Chelsea pun memasukkan pasir dan bebatuan ke dalam suatu wadah, lalu mencampurkannya dengan air. Setelah tercampur, Chelsea pun menggoyang-goyangkan wadah tersebut. Tak lama kemudian, pasir dan bebatuan kecil yang dimasukkan Chelsea sebelumnya terlihat terpisah dengan sendirinya. Dan ternyata alasan mengapa Araksa bisa menjadi tanah suci penuh bebatuan hampir sama dengan apa yang barusan Chelsea lakukan, di mana selama lebih dari ribuan tahun, bumi secara alami membangun jalur ajaib tersebut dan membuat Araksa menjadi tempat yang dipenuhi dengan bebatuan. Nah, selain itu, setibanya Senku dan timnya di Araksa, Senku langsung meminta teman-temannya untuk membangun kota logam super di Araksa. Dan sebelum kota logam super tercipta, Senku pun meminta mereka semua untuk membangun sebuah benteng pertahanan yang tentu aja akan menimbulkan banyak pertanyaan dari teman-temannya tentang mengapa mereka malah menghabiskan waktu mereka untuk membangun sebuah benteng pertahanan dibanding dengan pencarian berlian atau analisa mekanisme Medusa. Karena setelah berhasil membuat kapal siluman dan mendengarkan penjelasan Senku sebelumnya bahwa dengan kapal siluman maka radar di kapal Stanley tidak akan bisa mendeteksi keberadaan mereka, itu berarti Stanley dan pasukannya nggak akan bisa tahu keberadaan mereka saat ini yang sedang berada di Araksa. Tapi Senku berkata bahwa saat sedang berada di dalam kapal siluman ketika menuju Araksa, Senku menyadari kalau Seno melakukan sesuatu yang jahat dengan sinyal radio mereka setelah melihat jari cakar yang digunakan Seno berubah menjadi magnet. Itu artinya pada saat masih di dalam kapal siluman, Seno telah memberikan sebuah sinyal kepada Stanley di mana isi sinyal tersebut mungkin aja berisi tentang lokasi tujuan mereka, yaitu Araksa. Lalu Seno pun bilang, bukankah kalian emang berencana memancing Stanley ke Araksa? Jadi apa ruginya kalau gua kasih sinyal ke Stanley? Terus Senku pun menjawab perkataan Seno bahwa Seno telah mempercepat waktunya, yang mana itu berarti sebuah kerugian bagi Senku dan timnya. Dari awal Senku memang berencana untuk memancing Stanley ke Araksa, tapi tidak dalam waktu cepat, karena Senku juga harus terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatunya agar ketika Stanley dan pasukannya telah tiba di Araksa, Senku dan timnya dapat memenangkan pertempuran dan meskipun gagal, setidaknya Senku mengincar untuk mengambil alih kapal Perseus miliknya. Karena setelah ini perjalanan Senku berikutnya akan melalui Samudra Atlantik dan tentu aja Senku dan timnya akan membutuhkan alat transportasi yang cukup besar dan kuat. Dan pilihan yang mereka punya adalah membuat kapal baru yang memiliki spesifikasi seperti kapal Perseus, di mana akan membutuhkan waktu yang lebih lama, atau merebut kembali kapal Perseus dari Stanley. Yang tentu aja merebut Perseus adalah satu-satunya dan merupakan opsi terbaik Senku saat ini. Di mana dalam pertempuran akhir melawan Stanley kali ini, tujuan Senku dan timnya adalah mengalahkan Stanley dan mengambil kembali Perseus.
Sedangkan tujuan Stanley adalah untuk membunuh Senku dan timnya serta mengambil alih kembali bos mereka yaitu Zeno. Lalu tim manakah yang akan berhasil mencapai tujuan mereka? Yang tentunya setelah Zeno mempercepat waktu pertempuran dengan membocorkan tempat tujuan Senku kepada Stanley, maka peluang Senku untuk memenangkan pertempuran pun menurun karena saat ini persiapan Senku masih belum cukup. Pertama, Senku masih belum mendapat berlian sebagai baterai baru Medusa. Selain itu, baik Krum dan Kaseki pun masih belum berhasil membongkar satu pun Medusa tanpa harus merusak Medusa tersebut. Selain itu, kondisi Tsukasa dan Hyuga sebagai tim petarung pun masih belum dalam kondisi fit karena masih terluka setelah terkena tembakan Stanley ketika kabur dari pertempuran yang terjadi di Ekuador sebelumnya. Bahkan Tsukasa pun bilang bahwa kesempatan menang kita dalam pertarungan melawan tim elit militer Amerika bersenjata lengkap sama sekali tidak ada, dan satu-satunya harapan menang mereka hanyalah dari Medusa. Nah, dalam persiapan pertempuran akhir tersebut, Krum pun membuat banyak jebakan di mana jika seseorang mengenai tali pemicu jebakan, maka dari jebakan tersebut akan keluar suara perintah pembatuan untuk mengaktifkan Medusa dan membuat lawan berubah menjadi batu. Namun sayangnya rencana Krum tersebut memiliki banyak kelemahan. Pertama, Krum tidak memperhitungkan tentang banyaknya hewan liar yang berada di Araksa, yang sangat mungkin dengan tidak sengaja mengaktifkan jebakan-jebakan tersebut. Dan yang kedua adalah dengan banyaknya jebakan yang dibuat Krum, itu berarti mereka juga memerlukan banyak sekali Medusa yang dapat diaktifkan untuk setiap jebakan yang dipasang. Sementara saat ini tidak satupun Medusa yang berhasil diaktifkan oleh mereka. Selain itu, tim pun mulai dibagi-bagi untuk melakukan berbagai pekerjaan, seperti mencari dan menambang berlian, membuat kincir air untuk membantu memoles berlian, membongkar dan menganalisa Medusa, dan membuat benteng pertahanan. Lalu di dalam benteng, Ukyo pun mengikatkan sebuah Medusa pada panahnya, dan sambil memberikan perintah pembatuan, Ukyo pun melepaskan anak panahnya keluar benteng, yang mana jika pada saat pertempuran Ukyo berhasil melepaskan Medusa yang terikat dengan anak panahnya ke dekat Stanley dan pasukannya, maka tidak seperti rencana Krum dengan jebakannya, Ukyo hanya membutuhkan satu Medusa untuk membatukan mereka semua. Tapi sayangnya Ukyo bilang bahwa mereka harus tahu terlebih dahulu posisi Stanley dan pasukannya agar rencana tersebut bisa berhasil. Karena ketika Stanley dan pasukannya sampai cukup dekat dengan benteng pertahanan, maka Stanley pasti akan melepaskan pelurunya untuk menembaki semua orang. Dan setelah mendengar perkataan Ukyo tersebut, Taiju pun bilang bahwa kalau begitu, maka Taiju berencana untuk membawa Medusa sendiri, lalu berlari ke arah datangnya Stanley untuk membatukan mereka semua. Atau bisa dibilang itu merupakan misi bunuh diri semu, dimana menurut Taiju jika hanya 1 atau 2 peluru yang mengenainya itu nggak akan menghambatnya. Selain itu, meskipun mendapatkan luka tembakan, jika Taiju berhasil merubah semua pasukan Stanley dan dirinya menjadi batu, maka Senku hanya perlu mengeluarkan peluru tersebut dari tubuh Taiju dan membangkitkannya kembali. Tapi tentu aja itu adalah rencana yang sangat buruk, sama seperti perkataan Tsukasa. Bahkan dengan satu peluru yang diarahkan ke kepala, Taiju bisa tewas seketika dan menghancurkan seluruh rencana. Lalu setelah mendengar misi bunuh diri semu, kembali Krum pun mendapatkan sebuah rencana yang brilian yang luput dari pemikiran Senku. Dan rencana tersebut adalah merubah semua orang menjadi batu. Jadi dengan rencana tersebut, mereka hanya perlu memastikan bahwa Stanley dan pasukannya berada dalam jangkauan Medusa. Dan setelah masuk ke dalam jangkauan Medusa, maka orang yang ditugaskan untuk mengaktifkan Medusa hanya perlu memberikan perintah pembatuan dengan jarak yang luas hingga semua orang di Araksa berubah menjadi batu. Dan sebelum itu mereka hanya perlu menempatkan seseorang berada di tempat yang sangat jauh di luar dari jangkauan Medusa. Sehingga ketika pertempuran telah berakhir dengan berubahnya semua orang menjadi batu, maka satu orang yang selamat tersebut hanya perlu membangkitkan yang lainnya kembali. Dan meskipun rencana Krum tersebut adalah rencana yang terbaik sejauh ini, tapi tentu saja masih ada kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Seperti perkataan Ryusui, bagaimana jika orang yang memegang Medusa tertembak lebih dahulu sebelum berhasil mengaktifkan Medusa? Selain itu, bagaimana jika Medusa sampai jatuh ke tangan Stanley? Maka semua rencana yang telah dibuat Krum akan berantakan. Dan setelah mendengar perkataan Ryusui yang sedang membahas kelemahan dari rencana Krum tersebut, Senku pun bilang bahwa itu semua bisa diatasi dengan sains. Lalu Senku pun membuat sebuah benteng Medusa untuk melindungi Medusa dari Stanley, di mana Medusa yang aktif nantinya akan ditempatkan di dalam benteng Medusa dan diletakkan di bagian atas benteng tersebut.
sehingga akan menghalangi Medusa jatuh ke tangan Stanley. Selain itu, untuk mencegah terbunuhnya orang yang akan mengaktifkan Medusa, maka Senku pun membuat semua orang, entah siapa saja, bisa mengaktifkan Medusa tanpa harus memegang Medusa tersebut. Karena tepat di atas benteng Medusa tersebut, Senku membuat speaker yang menghadap langsung ke arah Medusa, di mana speaker tersebut dihubungkan dengan banyak sekali mikrofon yang berada di luar benteng Medusa, di mana semua orang yang berada dekat dengan mikrofon-mikrofon tersebut bisa dengan cepat memberikan perintah pembatuan kepada Medusa. Lalu, apakah rencana Brilliant Chrome tersebut dapat berhasil? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja ya coy. Nah, itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 184. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.